Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022, golongan 2, angkatan 5, dengan satuan kerja yaitu RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggaranya Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK Jakarta. Saat ini, saya akan memaparkan mengenai learning journal saya berkaitan dengan materi agenda 1 MOOC tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Negara Indonesia memiliki bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Bendera NKRI yang selanjutnya disebut dengan bendera negara adalah sang merah putih, yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, bagian atas berwarna merah, bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bahasa NKRI yang selanjutnya disebut sebagai bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah NKRI. Bangsa Indonesia menyatakan secara resmi dalam Pasal 36 UUD 1945, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu, dan sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Lambang NKRI yang selanjutnya disebut sebagai lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang NKRI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu ini diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cita tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Aktualisasi nilai bela negara bagi ASN. Cita tanah air bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain 1. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 2. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia sesuai peran dan tugas masing-masing. 3. ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut, maupun udara dari berbagai ancaman. 4. ASN menjadi warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dengan menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 3. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 4. Menjadi agen penyebaran nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Dan 5. Menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. Rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain 1. Memberikan pelayanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 2. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 3. Selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dan 4. Selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain. 1. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 2. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 3. Memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. 4. Mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Serta 5. Menjadi pelopor dalam penegakan peraturan dan perundangan di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan awal bela negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain. 1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 2. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Selalu menjaga kesehatan baik secara fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta punya satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Sedangkan sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah, dan putus asa. Implementasi patriotisme dalam kehidupan keluarga, yaitu menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Implementasi patriotisme dalam kehidupan sekolah, yaitu melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Implementasi dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya dan memelihara kerukunan di antara sesama warga. Implementasi patriotisme dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Tugas ASN. Berdasarkan pasal 11 UU ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik dan profesional yang berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Jayalah selalu Indonesiaku, ASN, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta lasar CPNS 2022, golongan 2, angkatan 5, dengan Satker, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, dengan penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya mengenai materi agenda 1 tentang analisis isu kontemporer. Yang akan saya bahas dalam learning journal saya kali ini, yaitu tentang pendahuluan singkat,
kemudian beberapa isu kontemporer, lalu analisis pemecahan isu dan juga penutup. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ada beberapa modal manusia dalam organisasi. Yang pertama yaitu modal intelektual. Adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat curiosity, proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Yang kedua yaitu modal emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi yang menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas, yang disebut juga dengan kecerdasan emosi. Ketiga adalah modal sosial, yaitu jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh mereka. Berikutnya adalah modal ketabahan atau adversity, yaitu modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan organisasi birokrasi. Berikutnya adalah modal etika atau moral, yaitu kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang harus diterapkan dalam tata nilai, tujuan dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Lalu ada modal kesehatan, yaitu kekuatan fisik atau jasmani, yaitu wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insan yang dibahas sebelumnya. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Berikutnya, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang diperlukan untuk menjadi ASN profesional. Yang pertama adalah ASN berani mengambil tanggung jawab. Antara lain ditunjukkan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen serta menghargai integritas pribadi. Yang kedua adalah menunjukkan sikap mental positif, antara lain diwujudkan dengan sikap dan perilaku, bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain. Lalu mengutamakan keprimaan, antara lain ditunjukkan dengan sikap dan perilaku belajar terus-menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik. Berikutnya, ASN yang profesional adalah ASN yang menunjukkan kompetensi, yaitu dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, keterampilan bergaul, dan mampu mengendalikan diri, serta menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin, dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan. Yang terakhir adalah memegang kode etik, yaitu menampilkan diri sebagai PNS yang menjaga konfidensialitas. Tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang melayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung etika moral PNS. Perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Beberapa isu yang akan saya bahas, yang pertama adalah korupsi. Definisinya yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuknya yaitu melawan hukum, memperkaya diri atau orang, atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, yaitu termasuk menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, berkaitan dengan pemborongan dan gratifikasi. Action terhadap isu kontemporer korupsi ini, yaitu yang pertama adalah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang sekitar juga untuk bersikap jujur dan menghindari pelaku korupsi. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dan hal yang kecil. Contohnya tertib lalu lintas, mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Berikutnya, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, bisnis maupun bertetangga. Lalu yang terakhir adalah melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban dari perbuatan korupsi. Isu berikutnya adalah narkoba. Narkoba adalah suatu zat yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Terhadap kondisi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, BNN terus meningkatkan intensitas dan ekstensitas upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Action terhadap narkoba yaitu sisi mengurangi permintaan.
dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama di kalangan siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan atau risiko tinggi, maka lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE P4GN secara masif ke seluruh Indonesia melalui penggunaan media cetak, elektronik, media sosial, kesenian, tatap muka, dan seminar, serta media luar ruang. Lalu berikutnya adalah sisi mengurangi pasokan atau supply reduction side. Dengan cara ada 4 pilar, yaitu pilar pencegahan. Dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Lalu ada pilar pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan narkoba. Lalu ada pilar rehabilitasi, yaitu untuk meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi dan komprehensif yang berkesinambungan. Yang terakhir adalah pilar pemberantasan, dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti dan aset sindikat peredaran gelap narkoba, dan meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat kejahatan narkoba dan penyitaan akibat sindikat kejahatan narkoba tersebut. Isu selanjutnya adalah terorisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejauh ini, para teroris berasal dari individu-individu yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial. Action terhadap terorisme ini yang pertama adalah pencegahan. Unsur utamanya adalah pencegahan aksi teror melalui intelijen. Penguatan intelijen diperlukan untuk melakukan pencegahan lebih baik. Sistem deteksi dini dan peringatan dini atas aksi teror perlu dilakukan sehingga pencegahan lebih optimal dilakukan. Berikutnya adalah penindakan, yaitu kita harus melakukan penindakan untuk mencegah berbagai kasus terorisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk atau mendirikan lembaga-lembaga khusus anti terorisme. Berikutnya adalah pemulihan, yaitu dalam bentuk deradikalisasi, yaitu program yang dijalankan BNPT dengan strategi, metode, tujuan, dan sasaran yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, organisasi, kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, hingga mengajak mantan teroris, keluarga, dan jaringannya yang sudah sadar dan kembali ke tengah masyarakat dalam pangkuan NKRI. Isu berikutnya adalah proxy war, yaitu sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Biasanya pihak ketiga bertindak sebagai pemain pengganti antara lain negara kecil, atau bisa juga LSM, ormas, atau kelompok masyarakat, atau bahkan perorangan. Action menghadapi proxy war ini yaitu pengamalan Pancasila sebagai falsafah negara harus benar-benar direalisasikan. Sehingga tertanam nilai Pancasila akibat dalam rangka mencegah terjadinya konflik antar suku, agama, dan daerah yang timbul akibat dari proxy war, serta mengantisipasi menghindari adanya keinginan pemisahan dari NKRI dengan simbol sesanti. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara persatuan dan kesatuan tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan, sebagaimana kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tapi harus jadi sumber daya yang kaya untuk memajukan persatuan dan kesatuan itu. Isu berikutnya yaitu money laundry. Definisinya yaitu upaya menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan dan menghapuskan jejak dan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Action untuk menyikapi money laundry ini yaitu melalui pendekatan anti pencucian uang. Dengan manfaat yaitu dapat mengejar hasil kejahatan, dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual, dapat menembus kerahasiaan bank, dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan, dapat menekan nafsu orang untuk melakukan kejahatan bermotif ekonomi, dan dapat menjadi alat untuk pemulihan atau penyelamatan aset untuk negara. Isu berikutnya yaitu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu maupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pelaku pasif dan aktif.
Pelaku aktif melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu dan sengaja menyebarkan informasi tersebut. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi dan terlibat dalam perbuatannya. Action terkait cybercrime dan hoax yaitu: 1. Memahami regulasi yang ada. Memahami regulasi terkait UU IT agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menegakkan etika bermedia sosial. Yang ketiga, memasang identitas asli diri dengan benar. Yang keempat, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan ke publik. Dan 5, lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data-data yang bersifat pribadi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam analisis pemecahan isu, di mana definisi isu tersebut adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Dalam pengertian ini, isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu dibagi menjadi 3, yaitu isu saat ini atau current issue, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah isu berkembang atau emerging issue, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga adalah isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Beberapa alat bantu analisis isu yang pertama adalah USG, singkatan dari U, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. S, seriousness, seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G, yaitu growth, seberapa mungkin kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Alat bantu isu yang kedua yaitu mind mapping, di mana mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Bisa juga dengan fishbone, yaitu mirip dengan mind mapping, tapi dia memetakan isu dengan berdasarkan cabang-cabang terkait. Seringkali disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Bisa juga dengan analisis SWOT, yaitu untuk menentukan, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dia menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah dan menguraikan potensi dan tantangan yang akan dihadapi untuk pengembangan wilayah tersebut. Bisa juga dengan gap analysis, yaitu perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan, yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, lalu tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dan memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keadaan yang diharapkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022 dengan Satker RS Anak dan Muda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggaranya yaitu BPPK Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan learning journal saya pada agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencakup 1. Cita tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara, dan 6. Semangat untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Ada 6 manfaat kesiapsiagaan bela negara. Pertama, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 3. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 4. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 5. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 6. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh kesiapsiagaan bela negara yaitu
menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di keluarga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, membentuk keluarga yang sadar hukum, membayar pajak tepat waktu, dan membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemampuan awal bela negara dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Berikut ini saya presentasikan mengenai kemampuan awal bela negara secara fisik. Yang pertama adalah kesegaran jasmani. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Arti yang kedua yaitu kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Definisi ketiga yaitu kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walau dalam keadaan sukar, di mana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Mental dalam pengertian yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Kendali diri adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Pada tingkat yang lebih tinggi, kendali diri berkaitan dengan integritas dan karakter. Membangun integritas pribadi bermula dari membangun sistem kendali diri yang baik. Kendali diri sendiri merupakan titik pertemuan antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Dalam perwujudannya, kendali diri tampak sebagai kesehatan mental, sedangkan dorongan atau motif yang mendasarinya adalah kesehatan spiritual. Kendali diri tidak cukup sebatas pengetahuan, ia harus menjadi perilaku. Sementara kesehatan spiritual dibagi atas 4 komponen, yaitu makna hidup, emosi positif, pengalaman spiritual, dan ritual. Makna hidup diartikan sebagai manifestasi spiritualitas, berupa penghayatan intrapersonal yang bersifat unik, ditunjukkan dengan hubungan sosial yang bermanfaat, menginspirasi, dan mewariskan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia. Makna hidup ada 4 komponen, yaitu menolong dengan spontan, memegang teguh janji, memaafkan, berperilaku jujur, menjadi teladan bagi orang lain, dan mengutamakan keselarasan dan kebersamaan. Sementara emosi positif merupakan manifestasi spiritualitas, berupa kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dalam hubungan interpersonal sehingga seseorang memiliki nilai-nilai kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat. Lalu, pengalaman spiritual merupakan manifestasi spiritualitas dalam diri, berupa pengalaman spesifik dan unik yang terkait dengan hubungan dirinya dengan Tuhan dalam berbagai tingkatan. Sementara ritual merupakan manifestasi spiritualitas berupa tindakan terstruktur, sistematis, berulang, melibatkan aspek motorik, kognisi, dan afeksi yang dilakukan menutur suatu tata cara tertentu baik secara individual maupun komunal. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan atau berat secara fisik dengan baik, dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani yaitu memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat, dan memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan dapat diatasi dan berjalan dengan cepat untuk mencapai tujuan. Sementara kesiapsiagaan mental yaitu kesiapsiagaan seseorang dan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau kedewasaannya, baik dari dalam diri maupun dari luar diri, seperti menyesuaikan diri lingkungan sekolah, pekerjaan, lingkungan kerja, dan juga masyarakat. Ciri-ciri seorang siap siaga secara mental yaitu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa. Lalu dia bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, juga dengan masyarakat serta lingkungan. Lalu dia bisa mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, sehingga dapat membawa kepada kebahagiaan. Dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Berikutnya akan dibahas mengenai kemampuan awal bela negara secara non-fisik, yaitu etika. Kata etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan sebagai berikut. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara etiket
adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun dan tata cara pergaulan dalam hubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Tentang etiket, dijelaskan beberapa bagian. Yang pertama adalah etiket kerapian diri atau cara berpakaian atau grooming. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang ASN yang profesional tentang cara berpakaian, yaitu berpenampilan rapi yang menarik, postur tubuh yang tepat, kepercayaan diri yang positif, dan keterampilan komunikasi yang baik. Sementara etiket berdiri dalam keprotokolan, yaitu dalam hal berdiri sudah sepantasnya berdiri di tempat yang pantas, jenis pakaiannya harus sesuai juga, dan sangat penting untuk menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan jenis, acara dan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di lingkungan pelaksanaan suatu acara berlangsung. Kemudian, etiket cara duduk, yaitu sebaiknya duduk tegak di tempat yang pantas terutama pada acara resmi. Pada saat duduk, maka sebaiknya kita berdiri apabila ada orang yang lebih tua atau patut dihormati datangnya atau mengajak bicara. Pada saat duduk, kita dapat melipat kaki, tidak diperkenankan sama sekali untuk memperlihatkan soal sepatu. Lalu untuk etiket berkenalan, pertemuan pertama itu akan melahirkan kesan atau image tertentu pada masing-masing individu yang saling berkenalan. Itulah yang menjadi patokan utama dalam menilai seseorang. Dalam hal berkenalan, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu bersalaman atau berjabat tangan harus erat, kontak mata, dan ucapkan nama dengan jelas. Lalu pada saat berbicara ataupun membuka pembicaraan, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, yaitu bahas topik yang menarik perhatian lawan bicara, lalu bahas juga topik yang mau membuat lawan bicara kita bicara tentang pekerjaannya, lalu buatlah pujian, bicarakan hobi, dan pada saat berbicara, suara harus dibuat menarik, ekspresi wajah yang sesuai dengan topik yang dibicarakan, dan dibarengi sikap yang menyenangkan. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian, kearifan lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. Prinsip-prinsip kearifan lokal yang pertama adalah bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkret, sebagai hasil dari budi pekerti pengetahuan, keterampilan, dan sikap mulia di suatu daerah. 2. Segala bentuk kearifan lokal dihasilkan oleh manusia mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya di sekitarnya di tempat manusia itu hidup. 3. Kearifan lokal yang sudah terbentuk akan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, dan pemasyarakatan secara baik dan benar, sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu berada. 4. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya, sehingga tidak lagi dikenal kearifan lokal tersebut atau karena adanya pengalihan atau penggantian bentuk kearifan lokal yang ada dengan hal baru dalam suatu lingkungan manusia yang pernah menggunakannya. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2022 dengan Saat Kerdas Anak Bunda Harapan Kita Jakarta dengan lembaga penyelenggara yaitu BBPK Jakarta. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai learning journal saya berkaitan dengan modul Agenda 2 yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Values dan Employer Branding ASN, bertepatan dengan Hari Jadi Kementerian PRMB yang ke-62. Core Values ASN diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada modul Agenda 2 yang pertama akan dibahas mengenai berorientasi pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keseimbangan hak dan kewajiban, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang pertama adalah partisipatif, yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua yaitu transparan. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga yaitu responsif. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima yaitu mudah dan murah. Persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Selanjutnya, efektif dan efisien. Artinya, penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Berikutnya, aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Berikutnya yaitu akuntabel, di mana penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh warga negara dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara sendiri melalui pajak. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu berkeadilan, di mana penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang terpenting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Berikutnya yaitu 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik atau ASN atau birokrasi. Yang kedua adalah penerima layanan yaitu masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami beberapa hal fundamental tentang pelayanan publik, yaitu pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara yang sebagai dijamin dengan amanat konstitusi. Yang B, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Berikutnya, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Lalu pelayanan publik juga memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi warga negara. Selanjutnya, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yakni yang pertama adalah ASN harus punya kode etik untuk menjabarkan perilaku pedoman sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam masing-masing nilai. Kode etik juga terkadang dibuat untuk mengatur hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Berikutnya adalah kode perilaku, yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Dan yang berikutnya, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Seperti employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Berikutnya, 3 kode etik berorientasi pelayanan, yaitu yang pertama memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan dalam ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan diantaranya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti diantaranya mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. ASN Kemenkes berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Halo, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 5, dengan satuan kerja yaitu RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, dengan lembaga penyelenggaranya yaitu BPPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 2, yaitu akuntabel, bagian dari 7 core values berakhlak. Selamat menyimak!
Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN, menurut SM Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah: 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. 3. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek dalam akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, accountability for probity and legality. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 2. Akuntabilitas proses accountability. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. 3. Akuntabilitas program atau program accountability. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan, policy accountability. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Alat akuntabilitas di Indonesia yang pertama adalah perencanaan strategis atau strategic plans yang berupa rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPD, menengah, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD, dan tahunan, rencana kerja pemerintah RKPD, rencana strategis Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil, tanpa terkecuali, mulai 1 Januari 2014, menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS hingga Peraturan Pemerintah Terbaru Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja PNS. 3. Laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja per tahun tertentu, pengukuran, dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel memerlukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dan implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Selanjutnya, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. 5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku-perilaku ASN yang berkaitan dengan perilaku akuntabel. Yang pertama, perilaku ASN berkaitan dengan konflik kepentingan atau conflict of interest. Pertama, ASN harus memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak.
Lalu, ASN memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Berikutnya, jika konflik muncul, ASN dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Lalu, ASN dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Apa yang diharapkan dari seorang ASN terhadap menyikapi konflik kepentingan? Yang pertama, ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kedua, ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan kontribusi yang harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu, ASN melayani pemerintah setiap hari dan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Berikutnya, ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan penuh hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Lalu bagaimana perilaku ASN berkaitan dengan transparansi dan akses informasi? Yang pertama adalah ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. Lalu, ASN juga tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Berikutnya, ASN akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Lalu, bagaimana perilaku ASN berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang atau koruptif atau fraud and corrupt behavior? ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup. ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Terakhir, bagaimana perilaku ASN berkaitan dengan penyimpangan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, record keeping and use of government information. Pertama, ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kedua, ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. 3. ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. 4. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. 5. ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 6. ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang melakukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Thank you. ASN Berakhlak 2022, mari menjadi ASN yang akuntabel. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Alsat CPNS 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BBPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan learning journal saya pada modul agenda 2 berakhlak, yaitu pada bagian kompeten. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, disertai dengan penuh ketidakpastian atau uncertainty. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi, atau complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Faktor VUCA menuntut ekosistem organisasi terintegrasi dan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa pekerjaan. Pada sisi lain, VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis dan karakter dan tuntutan keahlian baru. Merujuk pada tren keahlian tahun 2025, The Future of Jobs Report 2020 World Economic Forum, meliputi analytical thinking dan innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning, problem solving and ideation, emotional intelligence, troubleshooting and user experience, service orientation, system analysis and evaluation, persuasion and negotiation. Berdasarkan dinamika global VUCA dan adanya tren keahlian baru di atas, perlunya pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Demikian halnya untuk mendukung pemutakhiran keahlian ASN yang lebih dinamis, diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh elemen ASN. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN, penting diselaraskan dengan visi dan misi birokrasi pemerintah.
Dalam kaitan visi, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 misi pembangunan yang dikenal dengan nama Cita Kedua, yaitu 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga, 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan sinergi pemerintah dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan profesionalisme ASN dan tatanan nilai yang mendukungnya melalui nilai-nilai berakhlak dan core values, serta employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Sekurangnya, terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik ini disebut sebagai Smart ASN. Profil ASN tersebut sejalan dengan lingkungan global dan era digital, termasuk pembangunan aparatur 2020-2024 untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Karakter lain yang diperlukan oleh ASN berdasarkan pendapat dari Bapak Bima Harjawibisana, Kepala BKN tahun 2020, yaitu inovatif dan kreatif, agility dan flexibility, persistence dan perseverance, serta teamwork dan cooperation. ASN yang gesit diperlukan sesuai dinamika lingkungan strategis dan VUCA. Selanjutnya, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri PNRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dengan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan untuk mengelola unit organisasi. Dan 3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 210 sampai dengan Pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. 3. Bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Sementara itu, dalam pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 peraturan yang sama, diatur sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional dilakukan melalui jalur pelatihan. 2. Pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. 3. Pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jafung masing-masing. 4. Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Dan 5. Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan 24 jam maksimal bagi pegawai P3K, dan kebijakan ini tentu saja relevan terutama dalam menghadapi dinamika lingkungan yang global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan sangat cepat sehingga kemutakhiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Ada 3 hal penting untuk menjadi seorang ASN yang kompeten, yaitu memiliki sikap learn, unlearn, dan relearn. Pertama, learn dimaksudkan bahwa sejak dini atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Lalu unlearn diperlukan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama kita dengan pengetahuan yang baru atau dengan keahlian yang baru. Relearn adalah proses membuka diri dan perspektif baru dalam mengakuisisi pengetahuan dan keahlian baru. Apa yang harus diperbuat terkait dengan learn, unlearn, dan relearn ini?
Learn, biasakan belajar hal yang baru. Proses belajar ini dilakukan dimanapun, dalam peran apapun, sudah barang tentu termasuk di tempat pekerjaannya masing-masing. Dalam proses unlearn, kita harus melupakan atau meninggalkan apa yang telah diketahui, berupa pengetahuan atau keahlian. Dan ketika kita melakukan relearn, kita benar-benar menerima fakta yang baru. Ada 3 kode etik berlaku terkait kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri atau menjadi ASN pembelajar, sikap-sikap yang harus kita lakukan yaitu yang pertama aktif belajar sesuai kebutuhannya, yang kedua belajar sambil melakukan, 3 belajar sebagai penyangga tuntutan keadaan lingkungan yang dinamis, 4 mempromosikan konstruksi pengetahuan termasuk berbagi perspektif, 5 mendukung kolaborasi, percakapan dan dialog termasuk melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah, 6 melakukan konektivitas dalam basis online network. Contoh sikap membantu orang lain belajar yaitu, pertama, sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafeteria kantor. 2, perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yang yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, knowledge fairs and open forums. 3, aktif untuk akses dan transfer pengetahuan atau knowledge access and transfer dalam bentuk pengembangan jejaring ahli, pendokumentasian pengalaman, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman atau listen learn. Contoh melakukan kinerja terbaik, yaitu pengetahuan menjadi karya. Sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi maupun swasta, bersifat dinamis dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. 2, pentingnya berkarya, terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dari apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Terima kasih, mari menjadi ASN pembelajar dan ASN kompeten. Bangga melayani bangsa. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta LSAT CPNS tahun 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Pada saat ini, izinkan saya presentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 2 yaitu modul loyal. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal tersebut dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah serta kepada pejabat yang berwenang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena ASN merupakan bagian dari komponen atau pemerintahan itu sendiri. Definisi loyalitas yaitu yang pertama adalah kepatuhan atau kesetiaan, yang kedua tindakan menunjukkan dukungan kepatuhan kepada organisasi tempat bekerja, yang ketiga kualitas kesetiaan atau kepatuhan seorang kepada orang lain atau sesuatu yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan dari orang tersebut. Berikut ini adalah 3 panduan perilaku loyal beserta nilai dasar ASN, kode etik, dan kewajiban ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nilai dasar ASN-nya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kode etiknya yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien. Kewajiban ASN terkait dengan panduan perilaku loyal yang pertama ini yaitu setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panduan perilaku loyal yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Nilai dasar ASN-nya yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil yang mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etiknya yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN, dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban ASN-nya yaitu
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, dan kesadaran. Menunjukkan integritas dalam keteladanan dan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Panduan perilaku loyal yang ketiga, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai dasarnya dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kode etiknya yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, berikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri dan bagi orang lain, dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kewajiban ASN terkait dengan panduan perilaku loyal yang ketiga yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari kelarangan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Dampak negatif yang terjadi jika seorang PNS tidak dapat disiplin adalah turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan atau pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah. PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. PNS wajib menjalankan kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang berwenang. PNS wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. PNS wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS bersedia ditempatkan seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. PNS menghadiri dan mengucapkan jumlah sumpah dan janji PNS. PNS menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan. PNS mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. PNS melaporkan dengan segera kepada atasan jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan negara atau merugikan keuangan negara. PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Dan PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah yang sama, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. PNS dilarang menjadi pengantara untuk mendapat keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dalam jabatan. PNS dilarang menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. PNS dilarang bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. PNS dilarang bekerja pada perusahaan atau konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggandakan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, surat dokumen, surat berharga milik negara secara tidak sah. PNS dilarang melakukan pungutan liar di luar ketentuan. PNS dilarang melakukan kegiatan yang merugikan negara. PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan PNS dilarang menghalangi berjalannya tugas kedinasan. PNS juga dilarang untuk menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. PNS dilarang meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Dan PNS dilarang melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Dan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mari menjadi ASN yang loyal. ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Minola Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak Muda Harapan Kita Jakarta dan Lembaga Penyelenggara BPPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya pada modul agenda 2 yaitu harmonis. Sejarah telah menunjukkan bahwa para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI berusaha mencari titik temu antara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia. Wujud tantangan ada yang dapat berupa keuntungan dan manfaat, antara lain berupa 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara.
3. Memperkaya kebudayaan sosial. 4. Sebagai identitas negara di seluruh mata negara dunia. 5. Menjadikan ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung ke Indonesia. 6. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 7. Sebagai bahan pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. 8. Sebagai media hiburan yang mendidik. 9. Timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Dan yang ke-10, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman dunia budaya yang kita miliki. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN, kita harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja sama dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi belaka, tapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi paling penting bagi setiap pegawai ASN, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Penerapan sikap etika dan perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tersebut tidak hanya berlaku untuk sesama ASN, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam mewujudkan suasana harmonis, maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historitas keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri. Sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa, termasuk pula berbagai macam gerakan-gerakan separatisme dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat kesatuan dan persatuan Republik NKRI. Berikutnya, beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai seorang aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugas harus jujur, objektif, dan transparan. Kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program, dan tidak berdasarkan pada golongan dan kepentingan. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Terakhir, PNS harus menjadi figur teladan lingkungan masyarakatnya, karena PNS harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Mari menjadi ASN yang harmonis. Bangga melayani bangsa. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta SAT CPNS 2022 dengan Satker R Sanak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggaranya yaitu BBPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul Agenda 2 Kolaboratif. Dyer and Singh mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines.
Sementara collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ansel and Gas pada tahun 2007 membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat dan yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama, dan menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. WOG adalah sebuah pendekatan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan faktor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Organisasi yang memiliki collaborative culture indicator yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar badan atau antar pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan atau kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu. Badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat keputusan dan tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Lalu, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki. 3. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Yang keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau badan pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Atau, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Tapi, badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan, apabila surat keterangan atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, atau ketentuan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Terkait kerjasama daerah, berdasarkan ketentuan pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan atau lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mari menjadi ASN kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Terima kasih. Halo, perkenalkan. Nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak dan Muda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BBPK Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 3 yaitu Smart ASN. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam dunia digital, yaitu yang pertama, etis dalam mengakses media digital atau digital ethics. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. 3. Menggunakan media digital dengan aman atau digital safety. Dan 4. Kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan,
menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digital ethics yang perlu dimiliki oleh setiap ASN yang menerapkan digital ethics adalah yang pertama, penguatan pada pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama dan etika berinternet. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan. 3. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital. Berikutnya adalah digital culture, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui permanfaatan TIK. Yang harus dimiliki ketika akan menerapkan digital culture yaitu pertama, penguatan pada pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara, berbahasa Indonesia. 2. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur. Yang ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Berikutnya ada digital safety, yaitu kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dimiliki ketika ingin menerapkan digital safety, yang pertama adalah penguatan pada pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, atau fingerprint. 2. Pengetahuan dasar memproteksi identitas digital atau kata sandi. 3. Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya. Yang keempat, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. 5. Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Terakhir adalah digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dimiliki adalah penguatan pada pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP dan PC. 2. Pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data. 3. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi. 4. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Berikutnya, kita harus mengenal istilah mindset dunia digital. Pertama, penghargaan pada diri sendiri akan menjaga kepentingan kita di dunia digital. Kita akan bijak mengekspos diri kita melalui pesan yang kita buat dan bagikan. Yang kedua, penghargaan pada orang lain bisa kita lihat sebagai contoh penerapan prinsip tersebut pada media sosial. Perkembangan media sosial yang awalnya untuk mempererat hubungan antar pengguna, lalu mulai bergeser ketika ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan sara. Sehingga ada baiknya kita memahami konten negatif dan mewaspadainya. Mindset inilah yang kita perlukan sebelum kita terjun ke dunia digital atau melek literasi digital. Berikutnya, kita sebagai pengguna harus mengetahui bahwa ada hak-hak secara digital yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita punya hak untuk mengakses. Artinya, kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan blokir. Yang kedua, hak kita yaitu berekspresi. Artinya, jaminan atas keragaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak yang ketiga yaitu merasa aman, artinya bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum. Perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara daring. Berikutnya, saya akan ajak kita semua untuk mengenal apa itu konten negatif. Konten negatif adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Contohnya, hoax, cyberbullying, dan hate speech. Bagaimana upaya menghindari konten negatif? Yang pertama adalah currency atau keterburuan informasi.
Apakah informasi tersebut adalah informasi yang terkini? Yang kedua, relevance atau relevansi. Kriteria ini berlaku jika kita mencari informasi. Apakah informasi yang kita temukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Dan sudahkah kita melihat informasi berbagai sumber sebelum memilih informasi ini? Yang ketiga adalah authority atau penulis. Siapakah penulis, penerbit, sponsor atau sponsor berita yang menerbitkan berita tersebut? Apakah penulis memiliki maksud tertentu di balik tulisannya? Yang keempat adalah akurasi atau ketepatan. Apakah informasi tersebut didukung oleh bukti? Apakah penulis mengutip sumber yang kredibel? Dan apakah informasi tersebut dapat diverifikasi di tempat lain? Yang kelima adalah purpose atau tujuan. Apakah tujuan dari berita tersebut? Dengan menanyakan hal ini, semoga kita bisa menghindari konten-konten negatif yang ada di internet maupun sosial media. Berikutnya, saya akan bawa kita untuk mengenal penipuan digital. Yang pertama adalah scam. Scam merupakan bentuk penipuan digital yang paling umum. Strateginya dengan memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna. Metodenya beragam, bisa menggunakan telepon, SMS, WhatsApp, email, maupun surat berantai. Kedua, spam bisa terjadi dalam beragam bentuk, informasi yang mengganggu dan bentuk iklan secara halus. Informasi yang menjadi titik masuk bagi kejahatan cyber, seperti pemalsuan data, penipuan, atau pencurian data. Ketiga, phishing adalah istilah penipuan yang menjebak korban dengan target menyasar kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Biasanya, phishing dilakukan dengan menduplikat situs web atau aplikasi bank atau provider. 4. Hacking. Hacking merupakan tindakan dari seseorang yang disebut sebagai hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer, di mana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer ataupun memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki user account. Bagaimana upaya menghindari penipuan digital? Yang pertama, jangan pernah membagikan atau mengunggah alamat email ke publik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengiriman email spam ataupun peretasan apabila kata sandinya lemah dan mudah ditebak. 2. Berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga, gunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan risiko. Yang keempat, hindari penggunaan email pribadi maupun pengurusan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting. Berikutnya, saya akan membawa kita memahami tentang jejak digital. Di mana jejak digital itu ada dua, yaitu jejak digital pasif, yaitu jejak data yang kita tinggalkan secara daring dengan tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan kita. Jejak ini tercipta ketika kita mengunjungi situs web tertentu dan server web mungkin mencatat alamat IP kita. Sementara jejak digital yang aktif mencakup data yang kita dengan sengaja kirimkan di internet atau di platform digital. Contohnya seperti mengirim email, mempublikasikan di media sosial, mengisi formulir daring, dan lain sebagainya. Ada 10 kompetensi digital yang dikeluarkan oleh Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital. Yang pertama, kemampuan mengakses sudah melekat pada setiap orang yang secara aktif menggunakan sarana internet dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap saat, setiap detik, ketika kita membuka internet, maka di saat itu pula kita sudah meninggalkan jejak digital tanpa terkecuali. Yang kedua, setelah kita memiliki kemampuan kompetensi mengakses media digital, maka pemahaman kita harus lebih diasah. Kita harus mendalami dan mencari tahu lagi lebih banyak tentang jejak digital. Apabila kita telah memahami, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk rekam jejak digital merupakan salah satu tahapan dari kompetensi menganalisis dalam literasi digital. Kita harus cermat dan jeli menganalisis setiap kegiatan daring yang pasti meninggalkan jejak digital. Yang keempat, setelah kemudian kita tahu dan memahami lebih dalam tentang jejak digital, maka kita harus mulai menyeleksi apa saja yang harus kita unggah. Proses ini dilakukan agar kita waspada atas setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Yang kelima, verifikasi harus kita lakukan untuk memastikan apakah langkah yang akan kita lakukan dapat berpotensi meninggalkan jejak digital yang berdampak buruk atau tidak. Dengan memverifikasi informasi yang keluar dan masuk, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan adalah informasi yang baik. Selain itu, perlu juga dilakukan verifikasi terhadap situs atau aplikasi yang kita gunakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kita menggunakan website atau aplikasi yang telah disusupi sehingga jejak digital kita dicurigai atau bahkan digunakan untuk kejahatan. Yang keenam, evaluasi atas berbagai kegiatan daring kita menjadi bagian tak terpisahkan ketika kita membahas beragam contoh kasus yang berkaitan erat dengan jejak digital di media daring. Evaluasi secara berkala terhadap data-data yang kita miliki, yang kita tinggalkan, akun-akun yang kita miliki, dan hal terkait dengan keberadaan digital dapat melindungi kita dari penyalahgunaan jejak digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, saat ini, ketika kita mendistribusikan informasi dengan menggunakan perangkat digital, kita juga telah meninggalkan jejak digital. Contohnya,
Ketika kita meneruskan pesan WhatsApp, muncul tanda panah yang menandakan kita meneruskan pesan. Atau proses mencuitkan kembali di Twitter, repost di Instagram, dan lain-lain. Untuk itu, kita perlu mengetahui bahwa proses distribusi yang kita lakukan pun tidak terlepas dari jejak digital kita sehingga kita dapat berhati-hati dalam melakukan proses distribusi konten. Yang kedelapan, kemampuan kita dalam memproduksi rekam jejak digital yang baik perlu untuk ditingkatkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa jejak berupa data yang telah kita produksi akan tertinggal lama di internet. Meskipun kita telah menghapusnya, internet telah menduplikasi jejak kita dan membuatnya tetap ada. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan serta waspada akan jejak yang kita hasilkan. Kesembilan, pengetahuan yang kita dapatkan tentang rekam jejak digital ini akan semakin bermanfaat bila dapat kita bagikan kepada orang lain. Kompetensi partisipasi mengajak kita untuk dapat turut serta dalam melindungi jejak digital kita dan juga orang lain. Tidak hanya melindungi, namun juga memperindah jejak digital kita. Yang ke-10, kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang memiliki rekam jejak digital berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka partisipasi kita menjaga rekam jejak digital kita. Banyak hal yang dapat kita kerjakan sendirian, namun akan semakin besar dampaknya bila kita mengerjakannya bersama-sama. Untuk itu diperlukan kolaborasi. Mari jadi ASN yang smart dengan memahami aspek dunia digital, mindset digital, hak digital, memberantas konten negatif dan penipuan, serta mewaspadai jejak digital. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta LASAR CPNS tahun 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggaranya yaitu BBPK Jakarta. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 2 yaitu adaptif. Adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Ini artinya bahwa sebagian besar kamus bahasa memberi penekanan dalam penekanan adaptif padahal kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ada 9 elemen budaya adaptif. Yang pertama, purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan organisasi pemerintah yang punya tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Yang kedua, cultural values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN, sebagai individu yang punya nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Yang ketiga, vision atau visi, menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. 4. Corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima, corporate strategy. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Yang keenam, structure. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Yang ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedelapan, partnership working. Partnership memiliki penguatan budaya adaptif karena dengan partnership, organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Yang terakhir, rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang paling penting dan tidak bisa dihindari, sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya, ada 5 learning organization. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya sehingga ke tingkat mahir atau personal mastery. 2. Pegawainya harus terus berkomunikasi sehingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang ingin dicapai bersama atau shared vision. Yang ketiga, pegawainya harus punya mental model yang mencerminkan realitas organisasi yang ingin diwujudkan. Yang keempat, pegawainya harus selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Yang kelima, pegawainya harus berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo, systems thinking. Selanjutnya, penerapan budaya adaptif yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yaitu diresponi dengan praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua,
Mendorong jiwa kewirausahaan, dan dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif, layaknya organisasi bisnis yang memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Berikutnya, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya harus mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Berikutnya, harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Berikutnya, terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tapi justru untuk merespon dan bereaksi pada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Mari menjadi ASN adaptif, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS 2022 dengan satuan kerja yaitu RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dengan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 3 yaitu manajemen PNS. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ada 3 fungsi pegawai ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memberikan pelayanan berkualitas yang profesional kepada publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS berhak memperoleh, pertama, gaji tunjangan dan fasilitas, kedua, cuti, tiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, empat, perlindungan, dan lima, pengembangan kompetensi. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa, pertama, jaminan kesehatan, dua, jaminan kecelakaan, tiga, jaminan kematian, dan empat, bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah, yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Empat, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian 1. Tanda kehormatan, 2. Kenaikan pangkat istimewa, 3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau 4. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena 1. Meninggal dunia, 2. Atas permintaan sendiri, 3. Mencapai usia pensiun, 4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau 5. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberikan jaminan pensiun apabila 1. Meninggal dunia, 2. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, 3. Mencapai batas usia pensiun, 4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini,
5. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas atau menjalankan tugas dan kewajiban. 6. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Manajemen ASN menggunakan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerja. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab sektor publik. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis yang diukur dengan tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. 2. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan 3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Jaminan sistem merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan 1. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. 2. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. 3. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. 4. Penilaian kinerja dilakukan pada dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. 5. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Setiap pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan 1. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. 2. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Korps Profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi: yang pertama, pengembangan dan pembinaan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 3. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Dan 4. Menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta CPNS 2022 dengan satuan kerja yaitu RS dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Pada saat ini, saya akan presentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 4 yaitu habituasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi sesungguhnya ada. Kemampuan mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari adalah hal utama yang perlu ada dalam suatu rancangan aktualisasi. Habituasi yang diharapkan muncul sehingga terbentuk menjadi karakter pada pembelajaran aktualisasi adalah: pertama, kepedulian peserta terhadap permasalahan yang terjadi di unit kerjanya, baik pada level organisasi atau sekurang-kurangnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dan yang kedua, kemampuan peserta untuk berkontribusi atau berpartisipasi dengan melakukan aktivitas yang dapat memberikan manfaat atas dasar keyakinan kuat terhadap sesuatu yang ideal atau seharusnya terjadi. Dalam belajar menyusun rancangan aktualisasi, terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab peserta. Dengan menjawab pertanyaan di bawah ini secara berurutan dapat memandu peserta lebih mudah merancang aktualisasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah: pertama, isu-isu apa yang dapat diidentifikasi di tempat kerja? Kedua, isu apa yang berkenaan erat dengan pelaksanaan tugas jabatan dan layak dijadikan isu? Yang ketiga, apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran agenda 3 di dalam proses mengidentifikasi dan menetapkan isu yang akan dipecahkan? 4. Gagasan kreatif apa yang akan diusulkan untuk memecahkan isu? 5. Kegiatan kreatif apa yang akan diusulkan untuk dapat memecahkan isu? Yang keenam,
Bagaimana tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan setiap kegiatan secara terukur untuk dapat memecahkan isu? 7. Apakah hasil kegiatan atau output telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan isu? 8. Apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran agenda 2 dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? 9. Bagaimana cara mengaktualisasikannya? Dan 10. Bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi? Yang harus kita perhatikan bersama adalah kemampuan mengidentifikasi dan menetapkan isu adalah hal pertama yang harus ditunjukkan atau sebagai pintu gerbang pertama menuju keberhasilan menyusun rancangan aktualisasi. Pengertian isu menurut KBBI adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dan mengidentifikasi atau menetapkan isu dan perlu mendapatkan perhatian dari peserta, yaitu kemampuan melakukan 1. Environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. 2. Problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. 3. Analisis, mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan tahapan kegiatan. Pada saat peserta melakukan environmental scanning dalam organisasi dan memetakan hubungan kausalitas aktor dan peran aktor, tidak menutup kemungkinan peserta mampu menemukan isu lebih dari satu. Untuk kebutuhan menyusun rancangan aktualisasi, peserta cukup memilih satu isu yang disebut core issue untuk dijadikan bahan pembelajaran merancang aktualisasi dengan persetujuan mentor dan dikonsultasikan kepada coach. Setelah peserta menetapkan core issue, maka langkah selanjutnya adalah mengusulkan rumusan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diyakini gagasan atau kegiatan tersebut dapat memecahkan isu. Gagasan pemecahan isu dan penetapan kegiatan untuk mewujudkan gagasan tersebut sangat dituntut adanya aspek kreativitas sehingga akan memberikan hasil berbeda dan memberikan manfaat atau manfaat yang lebih dari biasanya. Kegiatan yang diusulkan sebagai langkah pemecahan isu perlu dirumuskan hasil capaian kegiatannya. Untuk mengukur ketercapaian hasil kegiatan, maka disusun tahapan kegiatan untuk dapat menjelaskan bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Gagasan kreatif pemecahan isu tersebut kemudian dibagi beberapa langkah-langkah yang terukur dan dapat diamati sehingga menghasilkan output kegiatan yang relevan dengan pemecahan isu. Pada saat menetapkan hasil kegiatan, peserta diminta mengaktualisasikan nilai dasar PNS yang menurut peserta relevan dalam pelaksanaan kegiatan atau tahapan kegiatan di bawah bimbingan coach sehingga menjadikan nilai dasar tersebut berwujud dan kaya makna. Hasil kegiatan atau tahapan kegiatan yang dilandasi oleh agenda nilai dasar PNS untuk memecahkan isu atau masalah yang dilandasi oleh agenda kedudukan dan peran PNS selama NKRI akan membantu peserta mendapatkan inspirasi dan menunjukkan kebiasaan menjadi pelopor atau keteladanan untuk menjadikan dirinya sebagai PNS profesional, pelayan masyarakat, sebagai perwujudan 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Sekian untuk kali ini. Berikutnya, saya masih akan bahas satu video lagi terkait habituasi, yaitu merinci tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Lasar CPNS tahun 2022 dengan Satuan Kerja RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Video berikut ini adalah video sambungan dari video saya sebelumnya tentang learning journal saya setelah memahami dan membaca agenda 4 modul Lasar CPNS 2022 yaitu habituasi. Namun, pada video kali ini saya akan fokuskan mengenai tahapan pembelajaran aktualisasi. Tahapan pertama yaitu merancang aktualisasi, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu pertama, mengidentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan. Kedua, mengajukan gagasan pemecahan isu atau masalah dengan menyusunnya dalam daftar rencana, tahapan, dan output kegiatan. Ketiga, mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan dalam substansi perspektif mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, serta secara terpisah atau keseluruhan mata pelatihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai dasar PNS, serta yang kelima, mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan yang akan dilandasi oleh substansi mata pelatihan agenda nilai dasar PNS terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Keberhasilan peserta dalam membuat rancangan aktualisasi adalah memahami komponen-komponen utama yang harus ada dalam rancangan aktualisasi dan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan atau mengisi setiap komponen rancangan aktualisasi tersebut sehingga dapat dipahami oleh peserta dan tim penguji seminar rancangan aktualisasi. Tahapan kedua, mempresentasikan rancangan aktualisasi.
Setelah merampungkan rancangan aktualisasi, peserta dituntut untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi tersebut dalam suatu forum seminar. Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan masukan agar rancangan aktualisasi tersebut layak dan logis dapat diterapkan. Dalam seminar rancangan aktualisasi, setiap peserta diberi kesempatan selama 15-20 menit untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Komponen utama yang harus dipresentasikan peserta adalah, pertama, argumentasi terhadap core issue yang dipilih bersifat aktual, didukung konsep pokok mata pelatihan pada agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang melandasi pemilihan core issue dengan penggunaan teknik berpikir kritis analitis, dan penetapan gagasan pemecahan core issue yang dipilih, serta prediksi level dampak atau individu, unit kerja, atau cakupan yang lebih luas terhadap pemecahan core issue tersebut. Kedua, jumlah usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual dan atau kegiatan beserta pentahapan kegiatan yang mengandung unsur kreatif sehingga menghasilkan output kegiatan dalam rangka memecahkan core issue dengan mengaktualisasikan agenda dan nilai dasar PNS. Yang ketiga, keberlangsungan inisiatif dengan mengelola dan menjalankan inisiatif. Keempat, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. 5. Kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap penguatan nilai organisasi. 6. Komitmen menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka pemecahan isu. Terdapat dua pihak dalam seminar rancangan aktualisasi yang akan memberikan masukan, yaitu pembimbing peserta, mentor dan coach, dan penguji. Peserta dan masukan dari mentor dan penguji serta komentar dari coach dilaksanakan selama 20-25 menit. Samping memberikan masukan, penguji juga bertugas memberikan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan masukan yang telah diberikan dalam seminar, setiap peserta dituntut untuk melakukan penyempurnaan rancangan aktualisasi di bawah bimbingan coach dan mentor. Hasil penyempurnaan ini kemudian menjadi pegangan peserta, coach dan mentor, serta penyelenggara pelatihan dalam pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja selama masa off-campus. Tahapan ketiga, melakukan aktualisasi. Setelah berada di tempat kerja, peserta dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Apabila terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan yang disetujui mentor, maka peserta wajib menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada coach. Terdapat 3 aktivitas mendasar yang perlu dilakukan peserta pelatihan dasar calon PNS pada saat off-campus, yaitu 1. Melakukan pendalaman terhadap core issue yang dipilih, jika berubah atau bertambah, dan dukungan konsep pokok mata pelatihan yang dilandasi pemilihan core issue dan penetapan inisiatif pemecahan core issue yang dipilih. 2. Melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core issue tersebut, dan proses dan kualitas mengelola dan menjalankan inisiatif. Dan ketiga, melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif dan menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap peserta dituntut untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk output kegiatan, foto sewaktu melaksanakan kegiatan, video, dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Tahapan keempat yaitu melaporkan aktualisasi. Pada saat melaksanakan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selama masa off-campus, peserta menyusun atau membuat laporan aktualisasi harian atau mingguan atau periode tertentu sesuai kesepakatan bimbingan dengan coach dan mentor dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang dapat diakses untuk mempermudah proses pembimbingan. Pelaksanaan pembimbingan aktualisasi dimulai dari hari pertama peserta kembali ke tempat kerja hingga peserta kembali ke tempat pelatihan dengan menggunakan format yang sederhana dan komunikatif di bawah bimbingan coach. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses menerapkan gagasan inisiatif yang telah dirancang dan dilakukan dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, notulensi, foto rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak dari isu yang ditimbulkan jika tidak segera diselesaikan. Pada saat peserta kembali ke tempat pelatihan, peserta diberikan bimbingan oleh coach yang ditunjuk di tempat pelatihan untuk melakukan finalisasi laporan hasil pelaksanaan aktualisasi dan melakukan berbagai persiapan untuk mempresentasikan laporan aktualisasi melalui pelaksanaan seminar pada kegiatan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kelima yaitu mempresentasikan laporan aktualisasi. Setelah menampungkan laporan aktualisasi, peserta pelatihan dasar calon CPNS dituntut untuk mempresentasikan hasil aktualisasi tersebut dalam suatu forum seminar. Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan penilaian atas aktualisasi yang telah dilakukan dan mendapatkan masukan agar ke depan kualitas aktualisasi dapat dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dalam seminar pelaksanaan aktualisasi, setiap peserta diberi kesempatan selama 20 menit untuk mempresentasikan laporan aktualisasinya. Komponen utama yang harus dipresentasikan peserta adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemecahan isu dan aspek kreatifnya dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Tingkat kemanfaatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemecahan isu dengan mengaktualisasikan mata-mata pelatihan yang diakui oleh stakeholder dan atau pimpinannya dengan didukung bukti-bukti belajar yang relevan.
3. Pemikiran konseptual terkait kegiatan aktualisasi mata-mata pelatihan dalam penyelesaian isu terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta penguatan terhadap nilai organisasi. Berdasarkan masukan yang telah diberikan dalam pelatihan, peserta dituntut untuk menunjukkan komitmen dalam melakukan pembiasaan diri dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan yang telah dipelajari sebagai bentuk penguasaan kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta. Komitmen tersebut kemudian menjadi pegangan bagi peserta pelatihan dasar calon PNS dan atasan peserta dalam melaksanakan aktualisasi dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja, serta dimanfaatkan oleh penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan evaluasi pasca pelatihan. Selamat menyusun rancangan aktualisasi. Terima kasih. Bangga melayani bangsa.